Kabupaten Labuhan Batu Utara akan melaksanakan demonstrasi konstektual modul 2.3. Kami akan bergantian berperan sebagai supervisor, coach, dan coaching. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Pak Harian Edi Tanjung dari SMP Negeri 1 Ignatas. Saya Amalia Nora Harap dari SMA Negeri 1 Ignatas. Saya Fitriana Sipahutar dari SD Negeri 114355 Bulungin. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Fahri, apa kabar? Selamat siang Bu, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching ya dengan rekan Bapak ya Pak? Ya Bu, benar sekali. Rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat nih mengenai masalah yang dihadapinya. Oh, baiklah, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Dengan senang hati Bu, saya menerima karena itu juga akan membantu saya untuk mengembangkan kemampuan dalam coaching. Ya baik Pak, sebelum mulai coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam menilai proses coaching Bapak ini ya. Siap Bu. Bagaimana nanti prosesnya Bu? Ya, jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bapak. Oh, seperti itu ya Bu ya? Iya Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini Pak. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Siap Bu, saya berkenan. Oh iya Pak. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching ini Pak? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching yang saya miliki, mulai dari present yaitu kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan juga melakukan pertanyaan yang berbobot. Oh, bagus sekali ya Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih Bu, supaya nanti kemampuan kompetensi saya juga akan meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Kemampuan yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi mendengarkan aktif dan juga mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Pak. Ya Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa ya Pak ya? Saya ingin bisa sebagai fasilitator coaching, yang mana coaching tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dengan menggali potensi dirinya sendiri. Baiklah Pak, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching dan Bapak tetap semangat ya Pak ya, semoga berhasil. Amin. Ya, terima kasih Pak Bari. Bersama Bu. Terima kasih, nanti aja Bu. Kak. Selamat siang Pak Fahri, apakah Bapak mempunyai waktu yang luang Pak untuk saya Pak? Selamat siang Bu. Saya punya waktu untuk Bu. Ada apa ya Bu? Mohon maaf ya Pak, saya jadinya mengganggu waktu Bapak ini Pak sedikit Pak. Tidak apa Pak Bu. Begini ya Pak, saya mau curhat tentang masalah saya, apakah Bapak bisa membantu saya Pak? Wah, dengan senang hati untuk membantu, apalagi kita punya teman yang memiliki masalah. Kita siap. Sebenarnya kan Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau dari pemecahan masalah saya yang saya hadapi ini loh Pak.
Apa yang mau Ibu ceritakan? Mungkin saya bisa bantu tentang itu. Masalahnya ini kan Pak, Bapak ingat nggak beberapa hari yang lalu pengawas datang ke sekolah melakukan observasi di kelas. Waktu observasi itu kan Pak, saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah Pak. Loh, kok bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya kan Pak, sebenarnya permasalahan itu tidak begitu serius gitu Pak. Maksud tidak serius seperti bagaimana Bu? Pengawas mengkritik saya pada saat proses saya mengajar Pak. Oh, berarti proses mengajar seperti yang bagaimana kira-kira? Yaitu Pak, ekspresi dia itu sepertinya marah ketika saya mengajar karena tidak memakai buku teks ataupun saya hanya menggunakan video pembelajaran saja. Mungkin seperti itu Pak. Oh, masalahnya begitu ya Bu? Selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses mengajar di dalam kelas? Sejauh saya sejujurnya ya Pak ya, menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya itu mengajar, saya menggunakan berbagai sumber belajar, bisa dari buku referensi, perpustakaan yang sedang saya gunakan pada saat mengajar Pak, mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Pak. Lalu kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Sepertinya saya ceritakan seperti yang saya ceritakan tadi Pak. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menanyakan video-video pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan gitu Pak. Sebenarnya sudah bagus Bu. Apakah hasilnya maksimal? Dia tahu kan karakter dan gaya belajar setiap anak itu kan berbeda-beda. Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan melalui video pembelajaran ini sudah mudah untuk siswa Pak. Jadi siswa juga memotivasi dan mengacu pada kurikulum begitu Pak. Nah, mungkin begini Bu, Pak Pengawas mau Ibu membuat pembelajaran yang inovatif. Setelah Ibu bercerita tentang yang tadi Ibu sampaikan masalah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Itulah sebenarnya menurut saya terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasakan kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah, berpikir terus dengan masalah ini, akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai gitu Pak. Lalu apa yang membuat Ibu tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu kan Pak, karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah Pak. Jadi saya takut nanti akan terjadi masalah di kemudian hari nantinya Pak. Jadi kayak saya simpulkan yang membuat Ibu tidak nyaman adalah pengawas Iya Pak. yang menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Iya Pak. Ketika pengawas mengingatkan tentang pembelajaran yang Ibu berikan, Ibu memberikan argumen yang membuat pengawas tersinggung. Menurut saya Bu, anggaplah sebagai refleksi buat Ibu. Jika jika dipanggil ke dalam ruangan kepala sekolah, anggaplah itu sebagai perbaikan. Saya rasa itu tidak apa-apa Bu, positive thinking aja. Iya ya Pak ya, kira-kira saya akan dipanggil dan turun kepala sekolah nggak ya Pak ya nanti ini ya Pak ya? Kita anggaplah Bu ya sebagai refleksi aja. Kalaupun itu dipanggil, ya mungkin itu akan menjadi perbaikan untuk Ibu. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berminat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau ya kan Pak akan memberikan solusi nantinya kepada saya Pak. Dan menjumpai kepala sekolah ya.
Lalu mungkin ada hal yang lain mungkin bisa Ibu lakukan? Mungkin kan Pak, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau, kemudian terkait proses belajar ya dan Pak. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan kemudian saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses pembelajaran mengajar yang baik nanti ke depannya Pak. Langkah yang Ibu ambil sih sebenarnya itu sudah tepat. Saya setuju dengan ide-ide itu tersebut. Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Terus sekali Bu, ide yang Ibu akan terapkan itu saya rasa sangat bagus dan mudah-mudahan Ibu nanti bisa melakukannya. Syukurlah Pak. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Khawatir takutnya salah langkah nanti Pak. Syukurlah kalau Ibu merasa lega. Komitmen apalah kira-kira yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan diri pengawas tentang penggunaan buku teks nantinya Pak. Ya, bagus Bu. Sekali lagi Bu, semoga Ibu dapat menyelesaikan dan suasana hati Ibu menjadi tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi Bu. Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Udah tadi, jadi aja lanjut. Itu juga masih dalam pikiran Bu. Bagaimana Pak sekarang? Langsung aja, amin. Amin, terima kasih banyak Bu. Amin, terima kasih Pak. Ya. Amin. Nanti mau potong Pak ya. Ya. Amin, terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan keteladanan yang baik untuk siswa-siswa kita nanti ya Pak ya. Amin, sama-sama Bu. Ya, maaf ya Pak ya, saya pamit dulu karena sudah mengganggu waktu Bapak. Ya maaf dulu ya Pak, dan saya sudahin ya Pak. Assalamualaikum Pak. Bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah Bu, sudah selesai melakukan coachingnya. Ya. Bagaimana tadi prosesnya Pak? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah saya merasa lega Bu. Saya senang bisa membantu rekan saya menyelesaikannya masalah dengan menggali potensi dirinya sendiri. Terus apalagi Pak? Tadi saya juga melakukan coaching dengan menggunakan alutsista dan saya senang bisa menerapkan itu. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus sekali Pak dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah Bapak terapkan tadi. Ya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu juga akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan coaching. Oh iya Pak, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching tadi Pak? Setelah melakukan coaching dengan coach atau rekan sejawat saya, yang saya rasa perlu saya kembangkan yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali dan mencari tahu potensi coach sehingga dia mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya ya Pak ya. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik Pak. Semoga kedepannya bisa Bapak lebih baik lagi
dalam melakukan proses coaching ini ya Pak ya. Ibu, terima kasih Bu atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi Pak yang mau Bapak bicarakan? Sepertinya cukup Bu. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkanlah ya Pak diskusi kita sekarang ini. Terima kasih Pak. Ya Bu, sama-sama terima kasih kembali. Iya Pak. Oke. Selamat siang Bu Norah. Selamat siang Pak. Boleh mengganggu waktunya? Boleh Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ada nih Bu. Saya sedikit ada masalah nih Bu. Kira-kira tidak masalah kan Bu saya ganggu waktunya kan? Tidak masalah Pak. Dengan senang hati saya Bapak menerima Bapak. Nah, begini Bu, saya ada permasalahan nih. Ya Pak. Pada saat ini saya merasa tidak fokus dalam mengerjakan tugas, sehingga tugas-tugas saya banyak kelupaan seperti itu. Bu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah Bapak sepertinya kurang fokus dan sering lupa karena saking kan banyaknya yang tugas diberikan sama Bapak. Betul tidak Pak? Betul Bu. Bisa ya. Dari percakapan yang singkat ini kira-kira apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan sih dari percakapan kita ini, saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Yang mana tadi kan masalah saya kurang fokus dan sering kelupaan. Baiklah Pak. Kira-kira yang membuat Bapak menjadi seperti itu, tidak fokus dan sering lupa, itu kira-kira penyebabnya apa itu Pak? Penyebabnya sih Bu, ya untuk saat ini Bu, saya diberikan tugas yang cukup banyak. Pertama yaitu saya ditunjuk sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru di sekolah saya, di mana saya harus menerima, kemudian mendata dan mengumumkan siswa-siswa. Selain itu juga saya saat ini mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya juga memiliki tugas-tugas yang begitu banyak. Kemudian juga saya harus menyiapkan materi untuk pembelajaran. Kebetulan saya ngajar di kelas 9 dan kelas 9 ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sehingga saya harus menyediakan materi-materi yang baru untuk diajarkan nantinya. Jadi gara-gara seperti itu Bu, karena banyaknya tugas, saya tidak fokus sehingga tugas yang diberikan ada beberapa hal yang kelupaan, beberapa tugas yang kelupaan seperti itu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi Pak, menurut Bapak ya Pak, fokus itu seperti apa kira-kira Pak? Fokus itu menurut saya Bu, saya tidak melewatkan tugas-tugas. Saya bisa mengerjakannya dengan baik, dengan tenang, sehingga saya dapat mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu. Kira-kira ya Pak, apalah strategi yang Bapak lakukan agar Bapak itu kembali fokus seperti biasanya? Mungkin Bu, karena ketidakfokusan itu, kelupaan itu, mungkin saya butuh refreshing, saya butuh liburan sekali Bu, liburan singkat sekitaran daerah tempat saya seperti itu sih Bu. Ya. Jadi adakah hal lain yang bisa membuat Bapak fokus? Hal lain yang membuat saya fokus, mungkin dengan mencatat tugas-tugas yang diberikan kepada saya, karena saya punya teman, dia orangnya juga pelupa, tapi dia selalu mencatat tugas yang diberikan kepada dia, sehingga dia termasuk orang yang menyiapkan tugas tepat waktu seperti itu. Oh, ya juga ya Pak ya. Nah, Bapak kan sudah menemukan strategi gitu ya untuk membuat Bapak supaya kembali fokus. Yang pertama Bapak tadi liburan singkat, kemudian mencatat tugas-tugas yang diberikan, ya kan? Kira-kira menurut Bapak, mana yang paling mungkin untuk Bapak lakukan? Dua-duanya sih mungkin Bu, tapi untuk saat ini kalau tadi untuk liburan singkat,
Kebetulan saya orang yang suka liburan itu yang ada sungai-sungai jernih, kemudian bersatu dengan alam. Namun saya tahu bahwa di daerah kita saat ini kan lagi musim hujan, jadi air tentu banjir, sehingga saya rasa hal itu sulit untuk dilakukan saat ini. Kemungkinan yang akan saya lakukan itu mencatat tugas-tugas yang diberikan, seperti itu. Mencatat tugas lah ya Mencatat Pak ya. tugas yang lebih paling mungkin saya lakukan. mungkin ya Pak ya. Nah, sekarang kan Bapak sudah temukan strategi untuk membuat Bapak kembali fokus kembali ya kan. Yang pertama tadi Bapak katakan mau liburan singkat. Kemudian yang kedua mencatat tugas-tugas yang diberikan, dan Bapak mengatakan bahwa yang paling baik Bapak lakukan itu adalah mencatat tugas-tugas, kan begitu. Iya. Nah, dari percakapan yang kita lakukan, apakah Bapak sudah menemukan jawabannya, Pak? Menurut saya sudah sih Bu, saya sudah menemukan jawabannya. Iya. Kira-kira Pak, komitmen apa yang akan Bapak lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan ya tentu saya akan memulai dengan mencatat tugas-tugas yang diberikan, dengan mencatatnya di sebuah buku kecil, buku saku saya katakan, agar mudah saya bawa kemana-mana, sehingga ketika saya merasa ada tugas saya akan buka dan saya tidak akan kelupaan lagi dengan tugas itu. Kira-kira kapan ya Bapak akan melakukannya? Saya akan melakukannya secepatnya, dan saya ingat beberapa waktu lagi kami akan pembentukan panitia. Biasanya panitia 17-an, biasanya saya sih ditunjuk sebagai salah seorang panitia, dan biasanya saya juga diberikan tugas. Untuk kedepannya mungkin akan saya catat sih tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Iya ya Pak ya. Baiklah ya Pak ya, Bapak sudah menemukan jawaban atas solusi permasalahan yang Bapak hadapi, kan begitu ya Pak? Sekarang bagaimana perasaan Bapak? Pesan saya sih, saya sudah mulai lega, kemudian senang karena saya sudah bisa menemukan sendiri jawaban ketika kita berbincang seperti itu. Iya. Saya senang sekali Bapak sudah menemukan solusinya ya Pak ya. Semoga berjalan dengan baik ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Perbincangan kita yang singkat tapi saya sudah menemukan jawabannya. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Pak. Tetap semangat ya Pak. Semangat Bu.